Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nadia Filianti, saya Wilda Putri, saya Reta Austina, saya Ulfa Weda Putri. Hari ini kami akan melakukan praktikum pembuatan mie kering dari ubi ungu. Check this out! 난 너의 곁에 항상 숨을 쉬고 싶은데 넌 나의 맘을 모르니 미쳐가는 나는 미쳐가네 미쳐가는 내게 미쳐가네 난 너에게 빠져있어 널 사랑하고 있어 This must be crazy love This must be crazy love 혼자만의 사랑은 하기 싫어 This is crazy love I'm going crazy 보이지도 않은 너와 나 밀당하고 있어 계속 잡힐 듯 말 듯 남기고 간 향기가 너무나 짙어 난 미친 듯이 춤을 추며 네 이름을 외쳐 24/7 A-Day coming 매일은 내 머릿속에서 맴돌아 crazy 다가갈수록 넌 내 곁에서 멀어지는지 난 너의 곁에 항상 숨을 쉬고 싶은데 넌 나의 맘을 모르니 미쳐가네 나는 미쳐가네 미쳐가네 내게 미쳐가네 난 너에게 빠져있어 널 사랑하고 있어 This must be crazy love This must be crazy love 혼자만의 사랑은 하기 싫어 This is crazy love 오직 널 사랑하고 있어 내 마음은 널 기다리고 있어 하지만 넌 오늘도 내게 없는 것 같아 I'm going crazy 앞만 봐 오직 너만을 향해 달려가고 있어 가끔 쓰러져도 they are never give up 나를 잡아줘 나의 날개가 되어 뛰자 하늘 위로 절대 포기 못해 we going all the way This must be crazy love This must be crazy love 혼자만의 사랑은 하기 싫어 This is crazy love I'm going crazy 오늘도 난 너를 바라보고 있어 늘 대답 없는 너를 다시 불러봐 하지만 너의 두 눈엔 나만 없는 것 같아 I'm going crazy I'm going crazy Action 감정이 몰입이 됐어 연기라면 이것은 맨선 하지만 현실이야 새로운 느낌이 Call me freaky freaky Baby going naughty but I'm going crazy 왜 난 너에게 다가갈수록 넌 내 곁에서 멀어지는지 난 너의 곁에 항상 숨을 쉬고 싶은데 넌 나의 맘을 모르니 미쳐가는 나는 미쳐가네
꼭 잡힐 듯 말 듯 남기고 간 향기가 너무나 짙어 난 미친 듯이 춤을 추며 네 이름을 외쳐 24/7 everyday coming 매일은 머릿속에서 맴돌아 crazy 다가갈수록 넌 내 곁에서 멀어지는지 난 너의 곁에 항상 숨을 쉬고 싶은데 넌 나의 맘을 모르니 미쳐가네 나는 미쳐가네 미쳐가네 내게 미쳐가네 난 너에게 빠져있어 널 사랑하고 있어 This must be crazy love This must be crazy love 혼자만의 사랑은 하기 싫어 This is crazy love Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai percobaan kini terapan kami yang berjudul pembuatan mie ubi ungu dengan variasi perlakuan pada ubi ungu. Sebelumnya, perkenalkan saya Ulfa Weda Putri sebagai moderator dan penyaji pertama Reta Austina, penyaji kedua Nadia Afrianti, dan penyaji ketiga Wilda Putri Waer. Baiklah, sebelumnya tujuan kami untuk melakukan praktikum tersebut untuk mengharapkan mahasiswa mampu membuat olahan mie dari bahan dasar ubi ungu dengan variasi perlakuan yang berbeda pada setiapnya. Adapun waktu dan tempat kami melakukan praktikum itu dimulai pada hari Selasa 17 November 2020 pada pukul 13.20 hingga pukul 5 sore dan bertempat di Pertengahan Air Tawar Barat. Selanjutnya, saya serahkan kepada saudara Ulfa. Selanjutnya itu ada poin teori dasar, di mana mie itu merupakan salah satu produk makanan atau salah satu bentuk pangan olahan dari tepung terigu yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat, dikarenakan harganya relatif murah dan gampang untuk diperoleh. Mie yang biasanya dikonsumsi adalah mie yang di dalam kemasan itu biasanya itu tidak baik untuk kesehatan karena di dalamnya itu terdapat bahan pengawet dan zat-zat kimia lainnya. Selain itu, umumnya bahan baku pembuatan mie itu adalah tepung terigu yang banyak memiliki kandungan karbohidrat tanpa adanya komponen lain yang dapat meningkatkan gizi pada mie. Sehingga untuk mengatasi atau mengurangi masalah tersebut dilakukan upaya dengan adanya inovasi pada bahan baku pembuatan mie seperti penggunaan ubi jalar. Saat ini, mie dengan bahan baku ubi jalar ungu itu mulai dikembangkan dan diminati masyarakat, di mana ubi merupakan jenis umbi-umbian pangan. Dan ubi jalar ungu ini memiliki kelebihan daripada ubi jalar lainnya, karena dia mengandung pigmen antosianin yang lebih tinggi. Dan ubi jalar sendiri mulai dikenal menyebar ke seluruh dunia, terutama ke negara-negara yang beriklim tropis. Selanjutnya, manfaat dari ubi ungu ini adalah ubi ungu itu sebagai antioksidan dan dapat menyerap polusi udara. Di dalam ubi ungu itu terdapat kandungan beta-karoten, vitamin E dan C, di mana itu bermanfaat untuk antioksidan dan pencegahan kanker. Selain itu, manfaat ubi ungu itu adalah sebagai dan sangat baik untuk mengatasi gangguan pencernaan seperti wasir, sembelit, hingga kanker. Dan antosianin dalam ubi ungu itu sebagai anti kanker, antibakteri, perlindungan terhadap kerusakan, dan mengatasi penyakit jantung dan stroke. Selanjutnya, kandungan aktif zat selenium dan iodin 20 itu lebih tinggi, sehingga ubi jalar ungu dapat menjadi anti kanker. Ubi ungu juga memiliki aktivitas antioksidan dan antibakteri 2,5 dan 3,2 lebih tinggi dari beberapa varietas seperti blueberry. Selanjutnya, untuk poin alat dan bahan akan disampaikan oleh penyaji pertama, yaitu Reta Austina. Kepada Reta dipersilakan. Baiklah, pada pembuatan mie ubi ungu ini, alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama itu adalah alat, ada ampia, blender, pisau, panci, wadah plastik, penyaring, dan sendok. Sedangkan untuk bahannya, pasti bahan utamanya adalah ubi ungu, tepung sagu dan tepung tapioka, telur, bawang merah dan bawang putih, garam, serta air.
selanjutnya, cara kerja. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengupas ubi. Jadi setelah ubi dikupas dan dibersihkan, potong ubi kecil-kecil. Nah, karena di sini ada beberapa perlakuan. Untuk perlakuan pertama, mengambil ekstrak. Baiklah, saya jelaskan kembali. Yang pertama, itu ubi yang sudah kita kupas dan kita potong-potong. Untuk mengambil ekstraknya, harusnya kita blender. Nah, setelah di blender, barulah kita saring untuk mendapatkan sarinya saja. Sedangkan untuk perlakuan yang berbeda, itu ubi bisa kita rebus langsung menggunakan kulit ataupun tanpa kulitnya. Nah, baru kita hancurkan hingga teksturnya seperti bubuk. Nah, selanjutnya, dari dua perlakuan tersebut, kita masukkan langsung ke adonan. Adonannya berisi telur, bawang giling, garam, dan tepung. Selanjutnya, adonan tersebut kita aduk hingga merata warna, hingga merata teksturnya, sehingga adonan menjadi lebih halus untuk digiling. Nah, sebelum kita menggiling adonan tersebut, hendaknya kita mendiamkan adonan beberapa saat terlebih dahulu, barulah kita giling adonan menggunakan ampia. Nah, setelah kita giling menggunakan ampia, barulah kita cetak dengan ukuran mie yang kita inginkan. Nah, di sini kami menggunakan ukuran mie yang relatif besar, karena supaya tampilannya lebih bagus dan bentuknya juga tidak putus-putus. Nah, setelah selesai, langsung kita rebus mie tanpa menunggu, langsung kita rebus mie dalam air mendidih. Jadi sebelumnya air mendidih sudah disiapkan, dan setelah selesai dicetak langsung direbus. Direbus hanya sekitar 2 atau 3 menit saja. Ketika mie sudah terangkat ke atas, langsung kita angkat dan langsung masukkan dalam air es atau air dingin. Nah, tujuannya itu supaya mie lebih kenyal dan tidak lembek. Nah, setelah kita masukkan ke dalam air es, barulah kita tiriskan. Sebelum kita mengeringkan mie, hendaknya kita angin-anginkan dulu, atau kita jemur, bisa juga menggunakan bantuan sinar matahari. Setelah kita angin-anginkan dan kadar airnya berkurang, barulah kita onceng mie hingga kering. Sehingga kadar airnya juga lebih berkurang lagi. Alhasil, mie kering siap kita olah menjadi berbagai macam olahan mie. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk poin pembahasan itu akan disampaikan oleh penyaji kedua, yaitu Nadia Aprilianti. Kepada Nadia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini kenapa kami menggunakan ubi ungu sebagai bahan dasar pembuatan mie-nya? Baiklah, untuk pembahasan yang pertama, yaitu kenapa kami menggunakan ubi ungu sebagai bahan dasar pembuatan mie ini, karena ubi ungu memiliki kandungan yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Salah satunya, yaitu mengandung antioksidan yang tinggi, dapat membantu menurunkan tekanan darah, dan memiliki warna yang sangat menarik. Selanjutnya, kenapa pada proses pembuatan mie dilakukan perlakuan yang berbeda pada setiap ubi? Nah, di sini contohnya direbus dan juga di blender. Ini bertujuan agar kita dapat membedakan serta membandingkan tekstur, warna, ataupun rasa dari mie yang dihasilkan. Sehingga nantinya hasil yang lebih baik dapat kita gunakan sebagai acuan pembuatan mie yang bagus nantinya. Oke, selanjutnya. Perbedaan mie yang dihasilkan saat ubi direbus dan juga di blender, yaitu yang pertama, untuk ubi yang direbus, warna mie yang dihasilkan lebih bagus
rasanya lebih manis karena di sana terdapat daging buah yang ikut dicampur dengan adonan. Kemudian teksturnya lebih kasar dan mie yang dihasilkan itu lebih kenyal. Selanjutnya yaitu untuk ekstrak ubi ungu. Di sini warnanya sedikit lebih pudar, kemudian rasanya cenderung tawar. Di sini teksturnya lebih halus. Mie yang dihasilkan itu lebih tebal. Jadi di sini perlakuan yang berbeda pada setiap ubi, ada plus dan minusnya masing-masing. Oke, selanjutnya ke kesimpulan dan juga uji hedonik. Pada proses pembuatan dari ubi ungu ini, mie dari ubi ungu dengan perlakuan yang berbeda menghasilkan mie yang berbeda pula. Jadi kesimpulannya di sini, yaitu yang pertama, warna mie dari ubi yang direbus lebih bagus dibandingkan dengan ubi yang di blender. Kemudian dari segi rasanya, rasa mie dari ubi yang direbus lebih manis dibandingkan dengan ubi yang di blender. Kemudian tekstur ubi yang direbus lebih kasar dibandingkan ubi yang di blender. Selanjutnya kekenyalan. Mie dari ubi yang direbus lebih kenyal dibandingkan dengan ubi yang di blender. Karena mie hasil dari ubi blender lebih tebal. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan dari penyaji pertama dan penyaji kedua. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai pembuatan mie ubi ungu dengan berbagai variasi perlakuan pada ubi ungu. Jika ada kekurangan dan kesalahan pada media dan juga penyampaian kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.